Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini mumpung sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita mulai dulu stretching ya, biar teman-teman semua pada semangat nih. Ayo nih semua berdiri semua. Ikuti petunjuk saya ya, Ibu Guru. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Yang cepat, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, ore. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung saja mulai. Tema kita pada pelajaran siang kali ini yaitu perlawanan Kerajaan Aceh melawan penjajah Portugis dan Belanda. Nah, perlu teman-teman ketahui, Aceh merupakan salah satu wilayah yang banyak sejarah pada masa perlawanan Belanda. Nah, di samping itu, Portugis merupakan salah satu negara pelopor penjelajahan samudera yang pada awalnya kedatangan bangsa Portugis itu hanya untuk mencari tempat penghasil rempah, teman-teman. Tapi pada tahun 1511, bangsa Portugis yang bernama Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka pada tahun tersebut. Yang pada saat itu Malaka menjadi tempat terpenting dalam perdagangan dan rempah-rempah. Nah, dari situlah bermunculan berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap negara Malaka, terkhususnya di Aceh. Nah, sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511 dan menguasainya, terjadilah nih antara persaingan Portugis dengan Kerajaan Aceh. Nah, Sultan Aceh pada waktu itu ialah Sultan Ali Muhayyad Syekh yang pada pemerintahannya pada tahun 1514 sampai 1528. Nah, beliau menganggap Portugis itu merupakan saingan politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Nah, di samping itu ada latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis. Yang pertama, adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. Terus yang kedua, ada larangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Terus yang ketiga, ada penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Nah, di samping itu rakyatnya juga memiliki persiapan. Nah, persiapannya itu ada 3. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan dengan prajurit. Terus yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki. Nah, yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikud dan Jepara. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf, kemudian dia masuk kepada tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis. Nah, yang pertama ini ada Sultan Alauddin Muhayyad Syekh. Masa beliau memerintah pada tahun 1528 sampai 1571 Masehi. Nah, pada saat itu hubungan Aceh dengan negara Islam sangat erat, sehingga beliau ini tidak sulit untuk meminta bantuan dari luar. Nah, untuk itulah Sultan Alauddin Muhayyad Syekh meminta bantuan militer dari Konstantinopel. Nah, dari Turki meminta khusus mengenai pengiriman meriam, pembuatan senjata api, dan kemudian panggak rendah. Nah, enggak dari itu ada juga meminta bantuan dari
Kali Kuda, Gambaran Jepara. Nah, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun, penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Dan meskipun begitu, Sultan Aladin ini tidak pernah lelah. Sultan Aladin ini menunjukkan ketangguhannya dan kekuatan militernya, sehingga tak jarang beliau ini sangat disegani dan diperhitungkan di kawasan Selat Malaka sana. Nah, salah satu keberhasilan beliau yaitu beliau bisa memperluas wilayah-wilayah kekuasaan Aceh yang sebelumnya pecah dan memperluas pengaruh Kesultanan Aceh di pesisir timur Pulau Sumatera sampai daerah pedalamannya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1488 Masehi. Nah, pada saat itu beliau wafat itu masih umur 30 tahun, itu masih sangat muda. Nah, kemudian kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu ada Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini pada masa pemerintahannya yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, Sultan Iskandar Muda ini adalah tokoh yang terkenal gigih di dalam perlawanannya terhadap Portugis. Nah, beliau telah memimpin nama besar dalam sejarah Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Kemudian Iskandar Muda melakukan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Aceh menggubur Portugis di Malaka dan saat itu memuat kapal sampai 19.000 prajurit. Nah, pertempuran sengit ini mengakhirkan kekalahan dari pihak Aceh pada waktu itu. Tapi dia tidak pernah lelah. Nah, pada saat itu Aceh tetap berdiri dengan keadaan merdeka, kerajaan sebagai kerajaan yang merdeka. Nah, kemudian beliau wafat pada tanggal 27 Desember 1636. Nah, kemudian kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu tokoh Pantai, Cut Nyak-Dien. Nah, Cut Nyak-Dien, beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1848 Masehi di Lam Padang, Aceh. Nah, keturunan bangsawan Cut Nyak-Dien memiliki sifat kepahlawanan yang diturunkan oleh ayahnya yang juga berjuang dalam pertempuran Aceh kala itu. Nah, dia dikenal sebagai pejuang yang sangat tangguh. Dia tak kenal lelah, tak pernah nyerah. Nah, menginjak usia senja dewasa, Cut Nyak-Dien dan pengikutnya terus bergerilya dan menolak untuk menyerah. Dan salah satu peran beliau dalam memerangi Portugis, dia memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Nah, setelah itu pada tanggal 7 November 1905, Cut Nyak-Dien ditangkap oleh Pangraot yang sudah bersekutu dengan Belanda. Setelah ditangkap, beliau diasingkan di Sumedang. Dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Dia Belanda di tempat pengasingannya itu. Nah, kemudian kita masuk ke tokoh yang keempat, yaitu ada siapa ini? Mbak Teuku Umar. Ya, Teuku Umar. Nah, Teuku Umar ini juga merupakan tokoh dari kerajaan Aceh pada kala itu. Nah, beliau lahir pada tahun 1854 di Meulaboh di Aceh. Nah, Teuku Umar ini merupakan suami dari Cut Nyak-Dien. Beliau menikah pada tahun 1980 Masehi. Nah, beliau ini bersama istrinya, Cut Nyak-Dien itu menggunakan strategi perang gerilya yang sangat efektif dalam melawan Belanda. Mereka memiliki pasukan Aceh dalam serangkaian serangan gerilya yang mengganggu upaya pendudukan Belanda. Nah, Teuku Umar memiliki
untuk mengumpulkan senjata bagi masyarakat pribumi. Nah, salah satu perannya itu beliau Tengku Umar ini mendapat dukungan dari Panglima Polen Muhammad Daud bersama 400 orang pengikutnya. Mereka menghadapi serangan Belanda dan berhasil menyerang pos-pos Belanda, dan pada saat itu beliau berhasil menewaskan 25 orang dan 190 orang luka-luka terutama Belanda. Nah, setelah itu Tengku Umar gugur dalam keterlibatannya dalam memimpin pertempuran dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Deus di ujung Kalak, Maluku. Nah, beliau wafat ini pada tanggal 11 Februari 1899 di Maluku, Aceh. Kemudian ada tokoh yang terakhir, yaitu ada Cut Meut. Baik, sebelum kita memasuki ke tokoh yang terakhir, ada Cut Miotea. Nah, kita bingung dulu ya teman-teman. Yuk, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke tokoh yang terakhir, ini tokoh perempuan juga, Cutnya Meutia. Nah, Cutnya Meutia ini lahir pada tanggal 15 Februari 1870 di Keureu Toe. Nah, di Keureu Toe, Aceh Utara. Nah, Cutnya Meutia ini dikenal dia berjuang bersama. Nah, dia dikenal saat berjuang bersama pasukan Inung Bale kala melawan pasukan Belanda. Nah, dari teman-teman ini Inung Bale ini siapa yang tahu artinya ini? Tahu. Oke, Inung Bale ini sebutan untuk para janda berjuang Aceh yang tetap mempertahankan perlawanannya. Nah, Inung Bale ini mereka itu tidak kenal lelah. Mereka walaupun ditindas itu mereka tetap melawan ini sampai susunya datang. Inung Bale janda untuk janda di era perlawanan Aceh ke Belanda, Portugis. Nah, kemudian Cutnya Meutia ini gugur pada tanggal 24 Oktober 1910 dalam pertempurannya melawan Belanda di Aloe Ureng, Aceh Utara, dan dimakamkan di kawasan Hutan Lindung Gunung Lipeh Utara. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, untuk absenan ini untuk ketua bisa menghubungi ke saya ya, siapa aja yang tidak berangkat. Oke, terima kasih. Terus kemudian kita mencoba mereview ulang teman-teman ini sama namanya. Ini yang pertama ada siapa? Sultan Alauddin-Syah. Kemudian yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang ketiga Cut Nyadi. Oke, yang keempat ada Umar. Dan kemudian yang kelima Cutnya Mutia. Oke, terima kasih. Untuk mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi. Ibu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.